untuk pelayanan teruna, Bapak yang berkati, walaupun jarak yang misalkan kami, tapi kami tetap yakin dan percaya Engkau boleh hadir di tengah hati kami masing-masing, adik pelayan yang di rumah maupun yang ada di sini. Bapak mau sertai, kami mau mendengarkan firman Tuhan nanti, biarkan segala sesuatu hanya tertuju kepada Tuhan saja. Engkau mau jauhkan suara-suara yang tidak layak kami dengar, biarkan suara-Mu saja yang boleh kami dengar. Terima kasih Bapak, Engkau yang terus mau memimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik, kita mau baca Mazmur dari Mazmur 100. Ayat yang pertama, Mazmur 1 ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat yang Mazmur 101 ya. 100 ayat 1 sampai dengan 5 kakak bacain ya. Adik-adik membuka Alkitab dari rumah. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Sudah siap? Lembaga kita memberi judul Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita mau masuk firman, kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya kita mau nyanyian masuk firman, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Halo, shalom teman-teman, adik-adik di rumah maupun di sini. Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, kami mengucap syukur di minggu ini Tuhan kami boleh kembali melaksanakan ibadah PT yang kedua secara online. Kami bersyukur ya Tuhan, setelah 1 minggu kemarin kami sudah melaksanakannya, kami evaluasi ya Tuhan, hari ini kembali Engkau izinkan untuk kami melaksanakan ibadah PT lagi ya Bapak. Mungkin masih banyak kekurangan Tuhan yang kami miliki, tapi biarlah Engkau yang boleh beracara Tuhan dalam ibadah hari ini. Engkau yang pimpin dan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, sama-sama merenungkan apa yang Kau katakan dalam firman yang kami akan baca hari ini. Biarlah Engkau yang boleh berikan hati yang mau dengar-dengaran ya Tuhan, mau dididik, mau diingatkan, mau dibetulkan perilakunya ya Bapa, sehingga firman yang kami dengar tidak hanya kami masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang berkati hamba-Mu juga Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah segala hal yang boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa ya. Amin. Shalom teman-teman. Halo. Ada siapa aja di situ? Kenapa Kak? Oh maskernya, dibuka. Udah lama nggak lihat kamu lah. Halo semuanya. Kok nggak ada suaranya sih? Nah, gitu dong. Buat apa di sini ramai kalau nggak nyaut kan? Ya. Nah, pembacaan Alkitab hari ini dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Teman-teman di rumah boleh buka Alkitabnya. Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Udah dibuka, udah dapat semua? Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Biar kamu orang yang bacain dari sini, adik-adik boleh di rumah baca dalam hati. Amsal 3 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jangan kiranya dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Oke, demikianlah firman Tuhan. Boleh Kak, next Kak. Nah, ini temanya taat menghadirkan berkat. Ada sedikit intro, mungkin Kak JJ boleh next. Ngomong dulu. Oh, lagi proses ya, oke. Ada siapa aja di situ? Jadi awkward nih. Coba Kak, boleh lihat siapa aja sih yang belum nyalain ini kameranya? Harpa, udah. Harpa sama siapa di situ berdua? Nggak kelihatan. Oh, Andrew. Oke. Yolanda, mana mukanya nih sebelum kita mulai biar kamu orang ngelihatnya tuh nggak ngeliatin layar tapi ngeliatin adik-adiknya. Ada semua di sini. Indra. Terus siapa lagi nih yang belum ada? Ada Evelyn, Gladys, mana nih mukanya? Boleh dong di on cam dulu semua. Aleta, Bella, Sharon, Ochel, Samuel. Ini kita nggak mulai-mulai nih kalau nggak dinyalain semua nih. Ya, kita tungguin ya sampai besok juga nggak apa-apa deh nih. Nggak pada sekolah apa? Ayo dinyalain. Atau dari sini aja Kak. Nyalain dari Kak Daniel aja. Oh bisa, udah. Ini masih ditungguin loh. Ayo, Indra. Kita nyanyi mentega dan roti lagi dulu apa? Sebentar ya guys. Jangan bingung, jangan bingung. Ini kita masih nunggu. Oh, sudah mulai terlihat itu kuning-kuning. Sambil nunggu layarnya boleh ya. Oh, Indra udah nyalain ya. Kan emang mesti dipanggil-panggil. Yolanda. Mana Yolanda? Wah, Gladys juga udah kelihatan. Walaupun kacamatanya doang. Mana mukanya Gladys? Ini kenapa sih pada nunjukin jidat semua? Aku juga nunjukin jidat aja. Bisa Kak? Oh ya udah, oke boleh.
Akhirnya basa-basinya selesai. Nah, ini dia PPT yang akan membantu kita memahami firman hari ini. IHMPT. Nah, oke. Kelihatan semua? Ini intronya sih. Intro biar firmannya sedikit. Ada belum Kak. Nah, itu dia. Ada yang pernah lihat simbol ini nggak? Gambar ini. I'm not a robot. Atau ada yang belum pernah lihat? Pernah. Siapa tuh? Pasti udah pernah lihat semua lah ya. Aku asumsiin sih angkatan generasi sekarang walaupun mungkin teman-teman masih kecil gitu, tapi pasti udah terbiasa sama internet, udah sering browsing-browsing di Google, di YouTube, buka website, dan biasanya nih kita ketemu nih sama ini nih, gambar ini, I'm not a robot. Biasanya kalau kita buka website, ada nih muncul buat memastikan kalau kita tuh bukan robot. Ya kan ya? Pasti pernah lihat semua. Nah, kalau kita klik, boleh Kak, next Kak. Pas kita klik, muncul soal ini, ya kan? Biasanya kita disuruh tuh, pilihlah kotak-kotak yang mengandung gambar motor, contohnya ya. Perintahnya jelas ya. Biasanya soal-soal kayak gini perintahnya jelas. Pilihlah kotak-kotak yang mengandung gambar motor. Ya kan? Nah, terus biasanya abis itu kita mesti lakuin kan perintahnya. Kita pilih tuh gambar-gambar yang ada motornya yang mana aja. Nah, kalau lihat dari gambar ini, mana aja yang perlu kita pilih? Nomor berapa? 6. Terus? 7. Terus? 10 sama 11. Nomor 10 emang perlu dipilih, ada motornya di situ? Oh, rodanya ada kelihatan sedikit ya. Kalau ada sedikit gitu kita pilih, oke. Ini masih gampang lah ya. Pilih motor, di situ kelihatan 6, 7, 10, 11. Coba next Kak, yang lebih susah. Nah, ini perintahnya masih gampang juga ya. Perintahnya adalah pilihlah kotak-kotak yang mengandung lampu lalu lintas. Nomor berapa aja? 5, 6. Terus? 7 emang ada? Hah? Ada nggak tuh 7? Nggak ada, yakin nggak ada. Itu mesin di belakang yang ngegantung lampu lalu lintasnya termasuk nggak? Kalau nggak ada itu emang bisa kegantung. Bingung kan? Padahal perintahnya jelas, tapi jawabannya susah. Terus nomor yang nomor berapa lagi? 9. Oh, ada sedikit ya tuh nongol ya. Ada sedikit. Terus nomor 10? Enggak ya? Oke. Nomor 8 kan ada tiangnya tuh. Dipilih nggak? Dipilih, yakin dipilih? Nggak tahu juga sih. Ya itulah, aku suka bingung gitu, kayak deg-degan gitu milihnya yang mana gitu kan. Masa soal kayak gini dong salah gitu. Coba lanjut terakhir. Lumayan 5 menit. Nah, ini apa? Pilihlah kotak-kotak yang mengandung penanda jalan ya, penanda jalan. Nah, ini nomor berapa aja? 5, 6, 7 mah udah pasti ya kan? 5, 6, 7. 8? Itu tuh apa tuh? Bulat itu kan penanda jalan juga kan? Ada separoh. Nah, 5, 6, 7, 8 gampang. Nah, nomor 9, 10, 11 dipilih nggak? Ada bayangannya tuh. Bayangan penanda jalannya. Dipilih nggak? Ya mungkin ada yang bilang dipilih, ada yang enggak ya. Nah, inti dari intro nggak jelas ini adalah kadang-kadang tuh ada perintahnya jelas nggak? Perintahnya jelas ya kan, perintahnya gampang. Pilihlah kotak yang mengandung gambar motor, jelas kan perintahnya. Pilihlah gambar yang mengandung gambar penanda lalu lintas, jelas. Tapi jawabannya pas laksanain bingung nggak? Kadang-kadang bingung ya kan. Kadang-kadang ada hal yang rancu gitu. Ini betul nggak ya? Ini salah nggak ya? Ini dipilih nggak ya? Gitu. Nah, oke, segitu aja intronya. Nggak jelas sih, ya udah nggak apa-apa. Lumayan 5 menit. Lanjut Kak. Nah, baru kita masuk ke perenungan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dari kitab Amsal. Ada yang belum pernah baca kitab Amsal? Rasanya pasti semua pernah baca lah ya kalau kitab Amsal. Kalau aku tanya, ada yang pernah baca kitab Obaja? Nah, isinya apa tuh Obaja? Di mana tuh Obaja? Ada yang pernah baca kitab Amos? Nah, mungkin bingung, isinya apa ya? Nggak inget juga udah pernah baca itu atau belum. Tapi kalau kitab Amsal, pasti semuanya pernah baca, aku yakin. Ya kan? Sering, karena kitab Amsal tuh ya isinya sering jadi kata-kata mutiara. Ya nggak sih? Suka banyak ayat-ayat, satu ayat dalam Alkitab, dalam kitab Amsal diambil jadi quotes gitu kan. Takut akan Tuhan ada permulaan pengetahuan. Kita tahu itu, kita pasti pernah dengar. Itu dari kitab Amsal. Nah, itulah kitab Amsal adalah salah satu kitab yang mungkin paling sering juga kita baca. Ya sebenarnya aku rekomendasiin juga sih buat teman-teman yang mungkin mau mulai baca Alkitab tapi
nggak tahu mau mulai dari mana, bisa kita mulai dari baca kitab Amsal. Karena Amsal tuh ada berapa pasal? Ada yang tahu? Ada 31. Pas banget 1 bulan, ya nggak sih? Bisa tuh kalian baca 1 hari 1 pasal. Bisa. Dan kitab Amsal itu adalah kitab yang walaupun kita nggak punya bahannya nih, misalkan nggak punya bahan sate, nggak apa-apa, kita bisa kok mudah dimengerti kata-katanya. Ya nggak? Kalau teman-teman boleh mulai baca, aku salah satu rekomendasiin bisa baca mulai dari kitab Amsal. Nah, penulisnya kitab Amsal itu siapa sih? Ada yang tahu? Salomo. Mayoritas Amsal-Amsal itu tuh adalah Amsal Salomo. Walaupun mungkin ada beberapa penulis lain tapi dikit, tapi secara garis besar kebanyakan yang nulis Amsal itu Amsal-Amsal Salomo. Isinya apa? Nah, itu isinya adalah nasihat-nasihat, ada larangan juga. Nah, gambar yang di sebelah kiri itu gambar apa? Itu gambar seorang bapak sama anak. Nah, kenapa sih ada gambar itu? Karena kitab Amsal mayoritas itu digambarkan seperti seorang ayah yang sedang menasihati anaknya gitu. Makanya kita akan kalau baca kitab Amsal tuh kita bakal sering dengar kalimat hai anakku gitu. Karena yaitu mayoritas kitab Amsal digambarkan seperti seorang ayah yang sedang menasihati anaknya. Nah, mungkin karena itu juga jadi terdengarnya enak ya. Jadi kayak kita bukan kayak hukum-hukum segala macam tapi lebih kayak bapak yang menasihati kan enak gitu ya kita dengar firman mudah lah masuk ke otak kita. Oh iya, jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Kayak gitu. Nah, boleh next Kak? Oke, nah ini firman Tuhan yang kita baca tadi. Kayak tadi yang aku bilang gitu, kitab Amsal tuh biasanya tidak sulit buat dimengerti karena ayat yang kita baca biasanya nggak perlu kita gali ini konteksnya seperti apa ini bahasa aslinya apa segala macam. Maksudnya nggak perlu terlalu kita gali dalam-dalam karena perintahnya tuh biasanya udah jelas gitu. Kalau maksudnya A ya dia nulisnya A. Maksudnya B ya dia nulisnya B. Gampang kita bisa langsung paham inti dari firman yang kita baca itu apa. Contohnya kayak yang Amsal yang kita baca hari ini. Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Aku baca lagi sekilas. Hai anakku, nah ini yang tadi kan, ini contohnya ada kalimat hai anakku. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jelas nggak perintahnya di sini? Jelas nggak isi firmannya? Jelas banget kan? Intinya apa? Ya udah, kita tidak boleh melupakan ajaran Tuhan, kita harus pelihara perintahnya. Ayat 3 kita harus jangan sampai kasih dan setia meninggalkan kita gitu. Itu inti dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Amin. belum. Tapi benar intinya itu. Maksudnya ya udah apa yang perlu digali lagi udah jelas gitu kan. Nah ini aku mau kaitin sama intro tadi. Perintahnya jelas? Jelas. Pelaksanaannya gampang nggak? Susah banget gitu kan. Perintahnya sih jelas gitu kan. Jangan melupakan ajaran Tuhan. Nah kita sering lupa nggak? Sering banget ya kan. Nah kalau aku tanya ke teman-teman nih, kita semualah sama-sama renungin. Kita sudah memelihara seluruh perintah Tuhan dalam hidup kita atau belum? Terus kalian jawab, ya tergantung perintah yang mana, ya kan? Kalau perintahnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri sih ya jelas kita lakuin. Siapa di sini ada pembunuh kan? Serem banget kan? Pasti nggak ada pembunuh, nggak ada pencuri di sini kan? Nah tapi kalau perintahnya jangan bergosip, gibah itu salah satu hobi paling enak ya nggak? Gampang, nggak keluar duit, cuma butuh temen kita bisa gibah ya kan? Tapi Tuhan bolehin nggak? Ya nggak boleh gitu kan? Nyontek. Nah, aku sih udah bukan zamannya lagi yang nyontek-nyontek. Cuma mungkin teman-teman di rumah boleh direnungkan gitu. Aku masih nyontek nggak kemarin? Ya kan? Kan online nih, gampang banget kan buat lagi online nih ujian tiba-tiba scroll Google ya jawaban dari pertanyaan langsung dapat tuh jawabannya. Boleh nggak kayak gitu? Ya dijawab masing-masing ya. Nah itulah maksudku perintah Tuhan tuh biasanya ya cukup jelas tapi pelaksanaannya yang mungkin sulit. Nah kenapa?
Kenapa sih padahal perintahnya jelas, tapi kok dilaksananya sulit? Nggak mudah, banyak hal kerancuan yang kayak, ini boleh nggak ya, itu boleh nggak ya, ini bener nggak ya, ini itu salah nggak ya? Kenapa? Nah, coba boleh Kak, next Kak. Nah, ini aku mulai dari pertanyaan pertama. Mungkin salah satu alasan kita sulit melaksanakan firman Tuhan karena kita belum jelas nih kenapanya. Aku tanya teman-teman, kenapa kita perlu memelihara perintah Tuhan? Pernah nggak teman-teman mikirin kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Contoh ya, kenapa kita nggak boleh nyontek? Terus nanti ada yang jawab, ya kan karena Alkitab bilang jangan nyontek. Terus aku tanya lagi, kenapa kita harus ngikutin kata-kata Alkitab? Kenapa? Kenapa kita harus ngikutin Tuhan bilang apa? Emang kalau kita nggak ikutin, kenapa? Teman-teman tahu nggak, zaman perjanjian lama, itu nggak kayak sekarang ya. Zaman perjanjian lama tuh hukum Tuhan tuh apa ya, mengikat banget. Konsekuensinya tuh jelas. Contohnya, imam dalam suatu ibadah, itu hukumnya jelas. Ketika dia melayani, dia harus kudus. Kalau dia nggak kudus terus dia melayani, dia bisa tewas di tempat. Percaya nggak? Kalau dia nggak kudus nih, seorang imam nggak kudus tapi dia melayani, dia bisa langsung mati di situ. Tuhan ambil nyawanya. Itu salah satu contoh kalau di zaman perjanjian lama, hukum Tuhan tuh konsekuensinya jelas banget, jelas. Ketika kita langgar, langsung kejadian. Konsekuensinya apa? Nah kalau sekarang, kalau tiba-tiba, kalau teman-teman lagi ngebohong dikit aja sama orang tua, apakah langsung tewas? Bisa-bisa populasi orang Kristen musnah kali ya. Kalau semua sekali kita ngelanggar firman Tuhan terus langsung mati gitu, langsung tewas gitu. Kan enggak kan? Waktu teman-teman eh, nyontek, apakah ya itu langsung dihukum Tuhan? Kadang-kadang enggak, kadang-kadang malah nilainya bagus. Iya, ya kan? Nah terus jadi pertanyaannya kenapa kita perlu ikutin perintah Tuhan kalau nggak langsung dihukum kok? Nah, next Kak. Jawabannya adalah, nah ini yang perlu kita pahami ya. Kenapa kita menaati perintah Tuhan? Karena kita sudah terlebih dahulu diberkati. Kita sudah terlebih dahulu memperoleh berkat yang terutama. Apa sih berkat yang terutama yang kita dapat? Keselamatan oleh Yesus Kristus. Nah, kalau kita udah sadar nih, kita adalah umat yang Tuhan selamatkan, kita anak-anaknya Tuhan, kita sudah diberkati yang berkat paling besar lah di dunia ini, otomatis kita menaati firman dan perintah Tuhan. Contohnya nih ya, analoginya. Misalkan di suatu SMA A, kan pasti setiap sekolah punya aturan masing-masing ya kan. SMA A punya aturan. Nah, kenapa kenapa kita menuruti aturan SMA A? Karena kita siswanya SMA A. Karena kita siswa SMA A, ya kita taati aturan di SMA A. Bukannya kita menaati aturan di SMA A biar jadi siswa di situ, enggak kan? Ya kalau kayak teman-teman misalkan aku mau masuk SMA mana? SMA 8 di Jakarta, aku turuti aturan di SMA 8 biar aku masuk SMA 8. Gitu enggak? Kebalik ya kan? Justru ketika kita jadi siswa SMA 8, kita harus menaati aturan di SMA tersebut. Sama kayak kita anak Tuhan gitu. Karena kita sudah jadi anak Tuhan, kita menaati perintahnya Tuhan. Bukannya kita taati perintah Tuhan biar jadi anaknya Tuhan. Gitu. Di sini udah cukup jelas ya. Ini poin yang menurut aku perlu jadi dasar kita sih. Menyadari bahwa kita menaati perintah Tuhan tuh ya sebagai apa ya? Ucapan syukur kali ya. Ucapan syukur karena kita sudah diberkati. Boleh next Kak? Nah ini ada perenungannya kebaca. Coba kita renungkan masing-masing berkat-berkat apa sih yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita. Karena pada akhirnya menurutku sih gini, kita kalau kita udah sadar ya, Tuhan tuh memberkati hidup kita dari kita lahir sampai sekarang, diberi kesehatan, mungkin udah bisa sekolah dan mungkin bisa sekolah di sekolah yang kita inginkan juga, punya papa mama masih sehat dan segala macam ya, keluarga yang baik. Kalau kita udah sadar aja hidup kita tuh diberkati banget sama Tuhan, akhirnya
melaksanakan firman Tuhan itu bukan suatu keterpaksaan lagi, tapi sebagai ucapan syukur. Kita secara sukarela melakukan firman Tuhan. Waktu dulu aku pengumuman, kan dulu waktu SMA, terus tes gitu kan, mau masuk kampus mana. Terus pengumuman tuh hari H pengumuman, terus dapet, oh ternyata keterima di kampus yang aku emang pilihan satu gitu. Itu apa ya, rasa sukacita, rasa syukurnya tuh berlimpah-limpah gitu Mas. Dan aku pun harus menyadari kalau bukan Tuhan yang izinkan mungkin nggak dapat di situ. Dan karena aku punya kesadaran kayak gitu, kayak ini berkat Tuhan nih, ini Tuhan yang kasih kesempatan bisa kuliah di sini gitu. Otomatis ya aku pun melaksanakan tanggung jawab sebagai mahasiswa juga dengan sepenuh hati gitu. Karena aku sadar ini Tuhan yang kasih gitu. Aku melayani pun ya karena sebagai ucapan syukur gitu, karena Tuhan udah berkati aku dengan melimpah-limpah, ya gitu. Nah mungkin aku pengen ajak teman-teman buat coba deh, mungkin boleh renungkan dulu, apa sih berkat-berkat yang udah kita semua dapatkan dalam hidup kita masing-masing gitu. Dan sehingga kita boleh sadar kalau kita sudah diberkati, otomatis ya ayo kita taati perintah Tuhan, gitu. Ini dasarnya. Nah, boleh next Kak? Pertanyaan kedua. Ajaran siapa yang harus kita taati? Ajarannya Tuhan Yesus. Jelas, gampang banget kan jawabannya. Jawabnya sih gampang ya. Kenapa aku tanya kayak gini? Karena teman-teman sadar nggak sih di dunia ini tuh ada begitu banyak ajaran. Banyak ajaran, banyak aturan-aturan. Di sekolah ada aturan, ada aturan. Di sekolah ada pengajarannya sendiri, ada pengajarannya sendiri. Di rumah punya mama papa punya pengajarannya sendiri, pasti punya. Punya aturan di rumah, ada lah ya. Mungkin nggak boleh pulang malam segala macam gitu kan. Bahkan Zoom hari ini pun punya aturannya sendiri kan. Kalian sebenarnya harus on cam kayak gitu. Terus di mute kalau misalkan mau nanya baru boleh unmute kayak gitu kan. Di dunia itu ada banyak aturan, ada banyak ajaran. Boleh next Kak? Bahkan, nah ini aku nulis sih, Alkitab versus sosial media. Kalian sadar nggak, di sosial media pun ada banyak pengajaran-pengajaran yang secara nggak langsung masuk ke otak dan pikiran kita. Maksudnya kayak gimana sih Kak? Ya coba kita semua boleh lihat Instagram masing-masing, lihat cek followingnya ada siapa aja. Ada influencer siapa aja di situ. Ada Bintang Emon, ada Jerome Pauline, ya. Han Soljang, yang Hansol apa? Han Soljang, udah sama ya. Ya kan? Mereka kan influencer. Tugasnya influencer apa? Ya menginfluence gitu. Secara nggak langsung mereka ngasih pengajaran ke kita. Apa yang mereka pahami, mereka post gitu kan. Terus kita lihat, terus kita setuju. Itu kan pengajaran secara nggak langsung, ya kan? Orang-orang secara nggak langsung tuh ketika kita buka sosial media, kita scroll, kita buka YouTube, kita nonton ini itu, kita tuh lagi menerima pengajaran juga. Nah, akhirnya kenapa aku bahas ini adalah ini yang kita mesti hati-hati ya. Alkitab versus sosial media, ajaran Tuhan versus ajaran dunia. Mana yang lebih banyak mempengaruhi kita? Kadang-kadang jangan-jangan kenapa kita sulit melakukan perintah Tuhan? Perintah Tuhan ini udah jelas nih. Misalkan yaitu jangan mencuri. Berarti kan intinya jangan mencontek juga kan? Mencontek kan mencuri jawaban. Tapi kok di sosial media kok kayaknya gini ngomongnya segala macam. Jangan-jangan banyak pengajaran-pengajaran di luar Alkitab yang bikin kebenaran itu jadi abu-abu gitu. Apa yang sudah jelas Tuhan sampaikan jadi rancu. Bener nggak ya? Tapi influencer yang aku follow nggak ngomong gitu kok. Contohnya, Alkitab bilang kasihilah musuhmu dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Nah kalau dunia ngajarin gitu nggak? Dunia ngajarin musuh, kan kalau Alkitab ngajarin kalau kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah kalau dunia tampar pipi kiri, tonjok lah enak aja lo, jangan mau kalah, ya di mukanya lo diapain segala macam. Itu yang dunia ajarkan kan, bener kan? Dan mungkin kadang-kadang kita jadi rancu ya, aduh jadi gimana nih? Kalau ada yang jahat ke kita apain ya? Aduh pengennya balas dendam deh kan. Orang-orang bilang gitu, masa sih kita lemah sih, masa sih kita ngalah sih. Nah itu contoh-contoh kalau jangan sampai apa yang Tuhan ajarkan yang sudah jelas itu jadi kabur, jadi abu-abu karena kita ya mungkin terpapar sama ajaran-ajaran dunia gitu. Nah sekarang boleh Kak di next lagi.
Ini pertanyaan buat direnungkan. 24 jam dalam sehari, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk merenungkan firman Tuhan? Nah, masih dengan topik yang sama, Alkitab versus sosial media. Coba ya, logikanya ya, logika. Ini aku survei dari aku sendiri. Itu itu misalkan sehari sosial media berapa lama sih kita nge-scroll? 5 jam, 6 jam, 3 jam deh. 3 jam tuh udah minim banget gak sih? 3 jam buka IG, 1 jam lagi buka YouTube, ya taruhlah 5 jam lah, 5 jam sehari kita buka sosial media. Versus baca Alkitab berapa? Misalkan pas PT doang, 30 menit seminggu. Logika ya, 5 jam sehari versus 30 menit seminggu, mana yang lebih meresap di hati, di pikiran, di otak kita, di kehidupan sehari-hari kita? Logika, mana yang lebih meresap? Ya logikanya sih jangan-jangan lebih ke sosial media. Ya kan? Masa sih kita bisa bilang gue kok Alkitab gini nih, udah 30 menit doang seminggu. Ya kan? Coba aja kalian 30 menit belajar matematika sama 6 jam sehari belajar bahasa Indonesia gitu kan. Matematika emang susah sih. Ya cuma misalkan gitu kan. Ya pasti lebih jago bahasa Indonesianya kan? Ya nggak sih? Harusnya sih iya. Gitu. Kebayang lah ya sampai sini. Intinya adalah ya mungkin ini yang bisa kita renungkan juga. Seberapa banyak sih waktu yang kita sisihkan buat merenungkan firman Tuhan gitu. Karena ajaran siapa yang harus kita taati ya ajaran Alkitab ya kan, bukan ajaran sosial media gitu. Oke, next Kak. Nah, ini slide terakhir. Yeay. Ini tema renungan firman hari ini, taat menghadirkan berkat. Nah, mungkin aku tetap perlu garis bawahi ya, hati-hati jangan sampai kan di awal tadi slide 2 slide sebelumnya aku udah sampaikan kalau kita pun terlebih dahulu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, justru karena kita menyadari berkat Tuhan yang luar biasa, maka dari itu kita akhirnya melakukan menaati firman Tuhan gitu kan. Nah, tapi terus kok judul hari ini taat menghadirkan berkat? Salah dong. Apakah Morlan yang salah? Sebenarnya nggak salah juga gitu, karena emang firman Tuhan yang kita baca hari ini bunyinya kayak gitu kok, taat menghadirkan berkat. Coba ya aku bahas ya. Ayat 1, hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini kan perintah untuk taat ya kan. Ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ini berkat? Berkat. Jadi betul taat menghadirkan berkat? Betul juga. Ini betul, tapi jangan sampai berkat itu kita jadikan alasan. Maksudnya jangan sampai kita demi nilai bagus aku berdoa hari ini. Nah, itu yang salah, itu kebalik. Berkat itu akan mengikuti gitu. Tuhan pasti lihat kok ketika kita melakukan hal yang benar, kesuksesan, nilai yang baik, itu pasti akan mengikuti. Walaupun mungkin nggak secara langsung kita langsung dapat berkatnya, ya pasti pasti itu akan mengikuti. Atau mungkin ketaatan kita juga bisa menghadirkan berkat bagi orang lain, mungkin nggak ke kita, tapi orang lain yang terberkati. Kayak gitu. Jadi ini hal yang penting juga buat kita sadari kalau ya itu ketaatan kita pun pasti akan diiringi oleh berkat. Tapi hati-hati jangan sampai ini yang jadi tujuan kita. Kita taat biar dapat berkat. Itu yang salah. Gitu. Cuma mungkin yang perlu kuingatkan kalau kita lihat gambar yang aku taruh di situ, kelihatan kan ada 2 jalan ke kiri sama ke kanan. Yang ke kiri itu orang berbondong-bondong ke situ semua, yang ke kanan cuma 1 orang. Nah, mungkin yang aku bisa ingatkan di sini adalah kadang-kadang dan seringkali dan biasanya jalan yang kita pilih ketika kita menaati firman Tuhan itu adalah jalan yang kita tempuh sendiri. Mungkin orang-orang di dunia lebih memilih jalan pintas di kiri, tapi kalau kita milih buat ngikutin jalan Tuhan, mau nggak mau kita pilih jalan yang lebih susah. Benar, kata siapa ngikutin firman Tuhan gampang? Justru lebih susah. Dan mungkin kita sendirian di situ. Tapi itulah sebagai anak-anak Tuhan, aku ingatkan lagi di awal, karena kita sudah jadi anak-anaknya Tuhan, yuk kita sama-sama perjuangkan untuk menaati firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan anggap betul. Dan percayalah kalau berkat itu pun akan mengikuti. Nah, aku mau tutup firman Tuhan hari ini dengan satu ayat, mungkin teman-teman juga sering dengar, bisa jadi ayat hafalan juga. Aku bacain dari Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke.
Ya, sampai situ aja firman Tuhan hari ini. Teman-teman boleh bersaat teduh. Kita angkat respon firman, nyanyikan lagu dari KJ 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Udah bisa. Satu aja. Oke, kita akan masuk ke doa syafaat. Ada Gebi. Gebi sudah siap? Gebi doa yang pertama ya, doain teman-teman sekolah, PT juga. Habis itu nanti akan dilanjutkan oleh Caca, doain gereja dan orang tua ya. Oke, baru nanti ditutup sama aku, doain bangsa negara, sambil kita doa Bapa kami. Yuk teman-teman kita berdoa, nanti akan dimulai oleh Gebi. Caca boleh. Gebi, halo? Coba di scroll. Udah? Tes, coba Gebi boleh ada suaranya. Halo Kak, gitu. Udah ya? Udah, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Gebi boleh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Tuhan, Kau telah mempertemukan teman-teman kami di hari ini untuk PT bersama-sama, Tuhan Yesus, walaupun dalam keadaan online, Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah sekolah kami yang walaupun ada yang offline maupun online, Tuhan Yesus. Berkatilah sekolah kami yang kami jalanin agar setiap hari menjadi semakin baik, Tuhan Yesus. Tuhan, berkati juga Tuhan, tahun ajaran baru yang akan kami jalankan sebentar lagi, Tuhan Yesus. Biarlah Kau berkati. Amin. Berikan kekuatan dan kesehatan untuk terus supaya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untukmu. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan boleh berikan mereka umur yang panjang, kesehatan selalu, dan berkati juga kehidupan mereka agar senantiasa bahagia dan sejahtera di dalam nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tidak hanya bangsa ini Tuhan, tapi mungkin di seluruh dunia yang sampai hari ini masih berjuang menghadapi pandemi COVID ya Bapak. Mungkin kami tahu Bapak betapa sulitnya para pemerintah untuk berusaha untuk memerangi COVID, berusaha mengingatkan masyarakat untuk juga turut bekerja sama mengurangi angka positif itu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus mampukan Tuhan, terus sertai baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia dan seluruh dunia Bapa, agar kami pun boleh sungguh-sungguh Tuhan bersama-sama memerangi COVID ini ya Tuhan, mengikuti segala aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah demi kebaikan kami bersama ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyadari situasi yang sedang kacau ya Tuhan, mungkin di wilayah Palestina, biar Engkau yang juga jaga orang-orang ya Tuhan yang tidak bersalah di situ ya Bapa, kaum warga sipil, dan yang mungkin membutuhkan pertolongan ya Tuhan, Engkau yang boleh jaga umat-Mu ya Bapa dari segala mara bahaya ya Tuhan. Biarlah segala kerusuhan itu boleh segera selesai, dan mungkin negara-negara lain boleh turut membantu mengatasi masalah persoalan yang sedang terjadi di sana ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, begitu banyak persoalan di bangsa ini, di seluruh negeri yang saat ini sedang terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa Allah hadir
di kehidupan kami semua ya Bapa, dan turut akan menyertai kami semua ya Bapa, menghadapi segala kesulitan, segala persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah dengerin firman Tuhan. Tadi belajar tentang taat, memberikan berkat. Jadi udah tahu mana ajaran yang harus kita ikuti. Ajaran sosial media atau Alkitab. Itu pilihan tergantung adik-adik semua. Karena adik-adik udah tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi harus tetap taat, tetap menjadi berkat. Tadi sebelumnya respon sebelum masuk sesudah firman Yesus berpesan, ya kan? Yesus kita disuruh untuk jadi lilin di mana kita berada dalam dunia ini, kita harus tetap bersinar. Kita mau pengucapan syukur. Sebelumnya mau baca ayat Alkitabnya dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Kak Desi akan baca, adik-adik perhatikan yang ada di rumah. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Teman-teman boleh siapkan persembahannya. Tadi dari awal Kakak udah kasih barcode-nya untuk di-scan. Udah ditampilkan kembali, bisa dilihat. Oke, baik. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau angkat satu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kau niscaya teguh
bait yang kedua. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Untuk doa persembahan boleh Bella. Udah siap? Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah mengumpulkan kami di ibadah ini. Ya Bapa, berkatilah persembahan yang kami berikan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang Kau berikan selama hidup kami. Terima kasih Bapa, melalui Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bella. Baik, selanjutnya kita mau masuk kabar seputar teruna. Kabar yang ditunggu-tunggu untuk seminggu ke depan ada apa aja. Pertama, kakak mau ngucapin terima kasih untuk yang bertugas hari ini, ya kan, pengurus dan pelayan mewakili. Untuk yang bertugas hari ini ada pelayan firman kita, Kamorla. Pemusik ada Kak Denis yang di belakang sana. Untuk operator ya, ada Kak JJ dan Kak Daniel. Untuk doa syafaat ada Gebi. Mana dong tepuk tangannya? Gebi. Ada Caca yang ada di sini. Ada Kamorla lagi tadi. Ditutup oleh Kamorla. Untuk memimpin pujiannya ada Kak Desi. Minggu depan siapa yang bertugas? Oh, doa persembahan ada Bella. Maaf. Oke, sudah. Terima kasih untuk pelayanannya. Semoga semakin giat di hari-hari Tuhan, ya kan? Kita kan menantikan ya. Jadi harus semakin giat beribadah walaupun di rumah, walaupun dengan Zoom. Selanjutnya ibadah minggu depan masih melalui Zoom. Jadi adik-adik yang hadir saat ini ada berapa kakak? Sekitar 20 anak ya. 22. Ada 22 teruna-teruni yang setia hadir dalam ibadah Zoom minggu pagi ini. Minggu depan hadir kembali, ajak lagi teman-temannya jam 9. Kalau ada telat-telat dikit nggak apa-apa. Oke? Terus minggu depan diharapkan untuk buka kameranya. Jangan malu-malu. Hari ini ada yang ulang tahun. Ada ya? Ada orangnya juga di sini, ada. Siapakah dia? Nikita. Nikita boleh buka mic-nya? Iya, Kak. Buka kamera udah. Oke Nikita, sebelumnya mau dengar apa sih yang Nikita dapat di tanggal 13 kemarin? Usia yang keberapa Nikita? 16. 16 tahun. Apa yang didapat di usia yang ke-16 tahun? Yang Nikita mau bagikan. Dapat apa-apa, tidak paling didoain sama keluarga, teman-teman. Apa aja? Yang dia mau dicapai Nikita di usia yang ke-16? Kan mau masuk SMA kan, semoga masuk SMA yang diinginkan. Terus ke depannya lebih baik juga. Ada lagi? Udah itu aja. Semoga rajin PT-nya juga. Ada lagi Nikita? Ada yang mau didoakan Nikita? Boleh? Semoga masuk negeri Masuk. sama ke depannya lebih baik saja.
SMA mana nih kita? Ada 2 kita kalau negeri di SMA 3, kalau enggak di 12 Tangerang. Terus ada masuk SMA kesehatan ya. Rajin ke PT. Ya. Kita mau nyanyi buat Nikita boleh? Boleh ya. Yang semangat ya. Yang di sini semangat. Lagu kebanggaan Pelkat PT. Nikita boleh bernyanyi juga. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Nikita. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Nikita. Tuhan memberkati. Oke, teman-teman yang di rumah, yang ada di sini, kita mau berdoa buat Nikita. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk berkat yang boleh Engkau percayakan kembali buat adik terkasih kami Nikita. Pada tanggal 13 Engkau mau tambahkan 1 tahun lagi untuk ke 16 tahun. Bapak yang berkati Nikita setiap apa yang dia impikan untuk masuk sekolah di SMA negeri, apapun pilihannya, tujuan dia, Engkau yang mau berkati, biarlah semua sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak Nikita. Kami juga berdoa buat ketaatannya untuk rajin ibadah di pelayanan teruna. Engkau yang juga mau melihat kesungguhan hatinya. Engkau yang mau berikan dia kerajinan, kesetiaan. Bapak, kami juga berdoa untuk kesehatan Nikita, kesehatan keluarganya. Biarlah apa yang dia cita-citakan, apa yang dia impikan, Bapak yang boleh berkati. Terima kasih Bapak, biarlah segala ucapan syukur kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Nikita, minggu depan hadir kembali ya, di jam yang sama, di tempat yang sama. Selanjutnya, ada warta tambahan lagi? Petugas minggu depan, kira-kira adik-adik, siapa yang mau doa persembahan? Hah? Kalau mau pakai stiker jempol. Siapa yang bersedia? Jangan rebutan itu tuh, lihat tuh rebutan tuh. Udah tunjuk-tunjuk tangan. Ada Harpa, ada Pierre, ya kan? Jangan langsung matikan kameranya. Belum saatnya matikan kamera, teman-teman. Ada? Kalau nggak ada pasti rindu ditunjuk ya. Kira-kira petugas minggu depan untuk doa persembahan. Ada, karena dari tadi kayaknya antusias, semangat banget. Ocel! Tadi kakak melihat ya kan, pengen banget gitu kan ditunjuk doa persembahan. Oke Ocel, coba Ocel. Roselle, Ocel, kameranya mana dibuka? Ocel masih ada di sana? Oke, senang. Doa syafaat sebelum diberikan ke yang lain nih. Sebelum ditunjuk yang lain, ada yang bersedia nggak? 3 orang. Beruntung, bukan kan? 3 orang. Ayo, yang pertama, yang kedua, ketiga, pilih deh. Yang rindu mendoakan teman-teman, rindu mendoakan orang tua, gereja, bangsa, negara, dan semua pergumulan yang ada. Sedih ya?
Gak ada yang mau berdoa. Siapa? Mana jempolnya yang bersedia? Andrew senyum-senyum. Pierre, gimana? Baik, karena sudah lama nih ya, gak ada yang rela dengan berat hati. Sebenarnya kakak gak mau nunjuk, gak enak ditunjuk-tunjuk sebelumnya. Tapi gak ada yang bersedia juga. Minta minggu depan. Andrew oke ya, Andrew ya. Andrew nampaknya bahagia. Selamat Andrew. Andrew nampaknya bahagia deh, senang. Yang kedua, ada Sharon aku belum lihat wajahnya. Oke ya, jempolnya mana Sharon, Andrew? Yang terakhir, jangan rebutan. Jangan grogi juga, karena ini sudah biasa. Ada Aleta, halo. Aleta, oke, seneng ya. Biar kelihatan semua besok muka-mukanya. Udah cantik, udah ganteng, masa ya. Oke ya, kakak sebutin lagi untuk pengingat tugas minggu depan tanggal 23 Mei jam 9 di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. MC-nya nantikan. Oke. Tapi kalau adik-adik ada yang mau untuk jadi pemimpin pujian, pemusik juga boleh. Kakak-kakaknya seneng banget. Oke ya. Untuk MC-nya nanti minggu depan nantikan siapa. Jangan ketinggalan. Ulang lagi, doa persembahannya ada Roselle, Ocel, ada doa syafaatnya ada Andrew, ada Sharon, dan ada Aleta. Siapkan diri teman-teman untuk pelayanan minggu depan dari minggu sekarang. Oke. Ada lagi Kak? Untuk petugas minggu depan sudah dicatat, nanti ditampilkan di layar. Pelayan firman minggu depan dirahasiakan. Pokoknya nantikan. Untuk pelayan firman gak usah ditunggu-tunggu, gak usah dikasih tahu, ya kan? Siapa? Ada deh. Pokoknya selebgram bisa jadi. Yang tadi Kak Mora sebutin semua bisa. Oke, cukup sekian. Ada lagi? Karena semua info-info terpenting sudah disampaikan. Terima kasih buat adik-adik yang hadir saat ini. Sampai ketemu minggu depan di kabar seputar Teruna selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, amanat pengutusan boleh bangkit berdiri, teman-teman. Pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Kita angkat pujian dari GB 270, taat setia bertekad yang bulat. Bawa
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, bersyukur untuk ibadah IHAM PT hari ini yang boleh berjalan dari awal sampai akhirnya Tuhan dengan baik. Bersyukur untuk adik-adik yang boleh setia kembali hadir ke ibadah hari ini. Kami berdoa agar minggu depan pun kami boleh semua hadir dan mungkin ajak teman-teman lain juga untuk bersama-sama beribadah bersama kami ya Bapak. Ya Tuhan, biar setiap firman yang sudah kami dengar tidak hanya tertimbun dalam hati kami saja Tuhan, tapi boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terus jaga kami ya Tuhan dalam segala hal yang akan kami kerjakan ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oh, boleh buka kameranya, kita foto sebelum ditutup. Mana yang belum buka? Terus yang hadir di sini boleh maju ke depan? Maskernya dipakai. Ih, curang. Mic-nya digeserin dulu, Cak. Tinggi banget nih. Kalau mimbarnya disingkirin aja kalau nggak gimana. Nggak apa-apa. Udah siap? Belum semua nih Kak. Aleta belum. Ayo buka cantiknya. Udah siap? Belum. Kak Denis, Kak Daniel panggilin dong. Yang belum. Siapa? Ayo buka semua. Gebi. Gebi. Kak Desi Utabara. Udah gede banget. Udah? Yolanda mukanya? Baru gue nyari banget. Udah ya, 3, 2, 1, tahan. Bentar. Kita dekat sini. Iya. Udah? Nah, tunggu Yolanda buka. Bentar. Ada 2. Ayo, lagi. 3, 2, 1. Alet buka ya. Oke. Yeay. Selamat hari Minggu. Semuanya. Minggu depan jangan lupa. Selamat hari Minggu semua. Boleh kasih raya. Dadah. Yang masih rindu boleh ikut. Boleh hadir terus. Boleh di live. Boleh di live ya. Live. Jangan rindu ya. Yang 17 jangan lupa.
teman-teman udah boleh live ya. Makasih. Dadah.